Om Swastiastu, halo sahabat melajah semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya membahas materi ekonomi kelas 11 tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kompetensi dasar dari materi ini adalah proses pertumbuhan ekonomi, indikatornya, mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi dan mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi. Baik, kita langsung ke materi. Jadi pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Jadi setiap kegiatan produksi barang apabila terjadi peningkatan kapasitas produksinya, maka bisa dikatakan terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui kenaikan pendapatan nasional per kapita. Kenaikan pendapatan nasional ini sering dikenal dengan istilah produk nasional bruto atau gross national product. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, saya bagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran merkantilisme. Aliran ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Jadi aliran ini menekankan pada perdagangan internasional dan neraca perdagangan untuk mencapai surplus. Kemudian ada aliran klasik didukung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengungkapkan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari jumlah produk, jumlah stok barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam. Sedangkan David Ricardo mengemukakan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga, aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini didukung oleh beberapa tokoh ekonomi. Ada 3. Yang pertama ada Joseph Schumpeter, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi apabila pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi. Jadi penemuan-penemuan baru di sini yang dituntut oleh Joseph Schumpeter ini. Kemudian yang kedua, Harold Domar mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai kapasitas penuh dalam jangka panjang dengan faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi ini adalah modal. Jadi Harold Domar menekankan bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi ini adalah adanya modal atau investasi. Kemudian tokoh ketiga di aliran neoklasik ini yaitu Solo Swan. 4 anggapan dasar dalam pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan adalah tenaga kerja, fungsi produksi, adanya kecenderungan menabung, dan semua tabungan masyarakat itu harus diinvestasikan. Yang keempat, aliran historis. Aliran historis ini didukung oleh 5 tokoh ekonomi. Yang pertama Friedrich List, kemudian ada Bruno Hildebrand, kemudian ada Karl Becher, kemudian ada Werner Sorbat, dan W.W. Rostow. Nah, masing-masing dari teori tokoh ini silakan teman-teman literasi lagi di buku atau di Google ada ya. Saya tidak bahas secara detail. Kemudian yang terakhir aliran Keynesian. Jadi tokoh di aliran ini adalah John Maynard Keynes tahun 1883 sampai 1946. Mengemukakan 5 teori yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi ini ada 5 aliran yang mendukung. Masing-masing aliran itu ada tokoh-tokoh ekonominya. Nanti teman-teman silakan literasi lebih dalam lagi dan silakan nanti buat penjelasan ide-ide atau gagasan dari masing-masing tokoh ini tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi bagaimana sih caranya menghitung pertumbuhan ekonomi ya. Nah, sebelumnya pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth itu terdiri 3 unsur utama, 3 unsur penting ya. Yang pertama, suatu proses
sebagai suatu proses kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus saling berkaitan dengan bidang lain. Kemudian yang kedua, usaha untuk menaikkan output per kapita yang terdapat dua variabel yang menentukan kenaikan output per kapita, pendapatan dan jumlah penduduk. Untuk memperoleh kenaikan output per kapita, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk. Jadi kenaikan output per kapita atau kenaikan pendapatan itu harus lebih tinggi dari jumlah penduduk agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau jumlah penduduknya lebih tinggi dari pendapatan, tentunya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, dalam jangka panjang kenaikan output per kapita harus terus-menerus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10-20 tahun. Jadi kenaikan output per kapita ini harus berlangsung secara terus-menerus, tidak pada tahun-tahun tertentu saja. Maka bisa dikategorikan suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, kita sekarang belajar menghitung untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ekonomi guru dapat digunakan rumus delta PNB dibagi PNB tahun ke-0 dikali 100%, atau bisa juga menggunakan PNB atau produk nasional bruto tahun ke-N dikurang PNB tahun ke-N-1 dibagi PNB tahun ke-N-1 kali 100%. Kita coba terapkan rumusnya pada sebuah kasus atau soal. Jadi saya berikan satu contoh soal. Nah, jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar rupiah, dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar rupiah, maka kita tentukan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 1999 ini berapa. Kita masukkan ke formulanya. Jadi PNB tahun ke-N atau tahun 1999 itu kita masukkan 36.305. Kemudian PNB tahun ke-0 atau tahun dasarnya yang di tahun 1998, yang ini ya, kita yang ini jadi 32.600 ini kita masukkan di PNB tahun ke-0 dibagi dengan PNB tahun ke-0, yaitu 32.600 kalikan 100%. Hasilnya setelah dihitung, pertumbuhan ekonomi di tahun 1999 adalah sebesar 11,36%. Nah, itu cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Saya kasih lagi satu contoh soal sebagai bahan latihan teman-teman. Nah, jika diketahui GNP atau Gross National Product suatu negara pada tahun 2004 itu sebesar 200 triliun sampai 250 triliun, maka besarnya pertumbuhan yang terjadi itu berapa? Nah, silakan teman-teman hitung, nanti hasilnya bisa disampaikan di kolom tugas. Apabila ada permasalahan atau pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi itu video pembelajaran tentang pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.